Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Romli, peserta BBG Bet 3 LP3 UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor peserta 3864700835051 akan melaksanakan uji kinerja BBG Bet 3 tahun 2025 di kelas 5 dengan tema Garuda Pancasila. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Marilah kita membuka pembelajaran pada hari ini, dibuka oleh Muhammad Sayyid Umar Faruk. Silakan maju ke depan. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih alana wa qarabati lana fi dinina ya Allah. Manfaatkan ilmu kami, berilah kami ilmu yang berguna, cerdaskan kami dan keluarga kami, juga kerabat dalam beragama. Berilah kami rezeki yang halal, teman yang soleh, penuh pengertian, diberikan segala kebaikan, dijauhkan segala keburukan. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Tiga. Persatuan Indonesia. Indonesia. Empat. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan duduk. Sebelum saya memulai pelajaran, cek dulu kehadiran kalian. Apakah masuk? Apa ada yang masuk? Silakan, saya absen dulu. Salman Al-Farisi, tunjuk tangan yang tinggi. Uswatun Hasanah, Hadirah. Zahra Al-Maira Rahman, Hadirah. Siti Alia, Hadirah. Muzammil Al-Farisi, Dulwatul Humairah Nuritan Nadila, Hadirah. Muhammad Muhlis, Hadir. Ruslan Khalilianto, Hadir. Zaid Umar Al-Faruq. Hadir. Terima kasih hadir semua. Sebelum pelajaran dimulai, memberi semangat dulu. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Tepuk 3, 2, 1. Sudah semangat? Sudah. Terima kasih. Pelajaran dimulai. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Zahra Al-Maira Rahman. Kepada Zahra Al-Maira Rahman dipersilakan. Indonesia tanah airku, tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Terbun negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Silakan kembali ke tempat. Kepada mahasiswa silakan duduk. Anak-anak, saya tanya, anak-anak sudah hafal surah-surah pendek? Sudah. Sudah hafal? Sudah. Bisa coba? Bisa. Coba baca surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin
Coba baca surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Coba baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kira-kira lambang Indonesia itu apa? Burung Garuda. Burung Garuda. Dari saya menerangkan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menjelaskan kedudukan Pancasila bangsa Indonesia. Menjelaskan tentang kedudukan bagi bangsa Indonesia. Menguraikan makna nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermakna bernegara. Terus selanjutnya saya menerangkan mengidentifikasi penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya menentukan sikap mencerminkan. Nah, ini menerapkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ini tujuannya. Tujuannya Pancasila, burung Garuda, langsung pada inti saya. Nah, burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda ya, lambangnya negara Indonesia. Burung Garuda dijadikan sebagai lambang negara Indonesia. Karena apa? Karena burung Garuda mampu melambangkan kebaikan, pengetahuan, keberanian, kekuatan, kesetiaan, dan kedisiplinan. Ini kan burung Garuda menciptakan kebaikan. Mereka manusia ini kan baik. Ini kan melambangkan pengetahuan. Burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda dijadikan sebagai lambang negara Indonesia karena Garuda mampu melambangkan kebaikan, pengetahuan, keberanian, kekuatan, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kedisiplinan untuk disiplin anak-anak, untuk disiplin untuk memberitahu mana yang burung Garuda ini menyampaikan kebaikan, menyampaikan pengetahuan, menyampaikan keberanian, menyampaikan kekuatan, menyampaikan kesetiaan, menyampaikan keadilan, kedisiplinan. Terus di sini hapus dulu. Di sini ada memahami makna Garuda Pancasila. Lihat dulu ya. Memahami makna Garuda Pancasila. Di sini juga ada
17 badai bulu sayap kanan. Ini melambangkan tanggal kemerdekaan. Ini menandakan lambang kemerdekaan. Lambang. Terus di sini ada kepala Garuda menoleh ke kanan. Di sini menerangkan bahwasanya kebaikan dan keberanian. Keberanian menoleh ke kanan. Terus selanjutnya 45 bulu. Lihat, 45. Lihat di leher. Menerangkan melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia. Melambangkan tahun kemerdekaan. Terus di sini ada 19. 19 bulu 18 bulu perisai di bawah. Menandakan melambangkan tahun kemerdekaan. Sama ini kemerdekaan. Terus di bawah ada bulu apa ini? Bulu apa? Bulu ekor. Bulu ekor jumlahnya berapa? 8. Menandakan apa? Bulan 8 Agustus. Nah, kalau di sini 17 Agustus 1945. Nah, ini pengertian burung Garuda. Bisa dimengerti? Bisa. Terus di sini apa kedudukannya? Sekarang kedudukannya. Apa kedudukannya? Kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Nah, kedudukannya apa? Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Apa yaitu? Yaitu panca artinya lima. Panca artinya lima. Dan dasar dan itu sila artinya dasar. Kalau digabung menjadi Pancasila adalah dasar negara Indonesia. 5. Panca artinya 5. Kalau ditanyakan panca artinya 5. Kalau sila artinya dasar. Bisa dimengerti? Bisa. Kenapa kalau ditanyakan? Jadi Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Ya, nomor 1. Sekarang artinya kedudukannya. Artinya Pancasila menjadi landasan fondasi utama bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fondasi Pancasila, fondasi keberanian kita. Terus selanjutnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan secara pandang, pedoman dan arahan. Terus arahan bagi bangsa Indonesia untuk menentukan kehidupannya. Arahan kita kemana? Kehidupannya kemana? Kita harus landasan dengan kedudukan Pancasila. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur
yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam bersikap dan bertingkah sikapnya harus bagus. Kalau sikapnya harus adil, sikapnya harus baik kepada teman, kepada tetangga, kepada siapapun, untuk kedudukan Pancasila, menurunkan ke Pancasila harus sopan, tentram, tidak boleh bertengkar, tidak boleh seluruhnya sama teman. Terus selanjutnya memahami lambang Pancasila. Di sini ada yang pertama sebagai peran atas pemberi petunjuk yang datang dari Tuhan. Yang pertama, memberi petunjuk yang datangnya dari Tuhan. Dari datangnya dari Tuhan. Bagaimana? Tuhan memberi ujian, Tuhan memberi apa? Ini yang pertama. Yang kedua di sini apa ini? Namanya apa? Rantai. Mas. Rantai apa? Kalung emas ini semua rakyat dapat bertajuk di bawah negara dan lingkungan negara dan lingkungannya. Untuk apa? Kalung emas. Yang selanjutnya pohon beringin. Di situ setiap manusia saling membutuhkan dan bersatu sehingga menjadi kuat. Ini pohon beringin sampai padi dan kapas. Padi dan kapas di sini orang-orang mengumpul dan bermusyawarah untuk mendistribusikan sesuatu. Nikah padi dan kapas. Nah, ada apa ini? Bintang yang kedua. Yang ketiga Kepala banteng mengembangkan kebutuhan dasar manusia, yaitu bermakna dan makanan dan pakaian ini menunjukkan kepada kepala banteng ini adalah suasana yang baik. Ini bagus suasana kepala banteng. Terus yang pertama apa? Bintang. Yang kedua? Kalung emas. Yang ketiga? Pohon beringin. Yang keempat? Yang kelima? Kepala banteng. Bisa dimengerti? Bisa. Kalau bisa dimengerti, nanti ditanyakan. Sanggup? Bisa menjawab? Dan maknanya. Pancasila dan maknanya. Ini kurang kelihatan. Saya melihat laptop, ya. Ini kurang kelihatan karena gurunya tua. Terus menganjurkan kepada kepercayaan masing-masing untuk menjaga kerukunan. Ini kan menjaga kerukunan. Yang pertama menjaga kerukunan. Sudah dijelaskan yang tadi. Ini makna dari Pancasila. Yang kedua saling mencintai dan saling membutuhkan.
tetangga, tanggung rasa serta bertanggung tinggi, sikap kemanusiaan. Pohon beri menempatkan persatuan negara atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga, golongan pribadi, individu dan golongannya. Terus yang keempat di sini kepada penting menjunjung tinggi. Yang kedua menjunjung tinggi. Ini kan menjunjung kepada apa? Makna makanan tanpa pakaian. Terus yang selanjutnya yang nomor 5 apa? Padi dan kapas. Kalau padi dan kapas mengembangkan perbuatan adil yang mencerminkan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir ini kan nilai-nilai Pancasila. Nanti sesudah ini pertanyaan melihat nilai-nilai apa yang diterapkan. Nilai-nilai Pancasila. Sila yang ke-1. Di sini nilai yang pertama, tidak melaksanakan agama terhadap orang lain. Tidak melaksanakan agama kepada orang lain. Tidak boleh memaksa. Tidak boleh kepada orang lain. Rajin beribadah. Rajin sholat, rajin ngaji, rajin membaca buku, rajin menolong tetangga, rajin mengurung guru. Semuanya ini termasuk sila yang pertama. Rajin apa? Rajin beribadah, menghormati. Nikah. Yang seterusnya nilainya sila pertama yaitu menghormati keyakinan orang lain. Menghormati keyakinan orang lain harus yakin kepada nilai-nilai Pancasila. Sila yang kedua, di sini nilai yang kedua apa? Nilai yang kedua, yang pertama bintang, yang kedua rantai. Cuman bedanya sedikit, ada rinciannya. Terus yang kedua sila kedua di sini mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia. Harus saling mencintai satu sama yang lain. Harus saling mencintai. Yang kedua, saling membantu dan saling menolong antar sesama. Tiga, harus saling menolong. Yang ketiga menjenguk orang sakit. Sambian menjenguk orang sakit, sebagai manusia harus saling tolong menolong. Sila ketiga, sekarang sila ketiga. Sila ketiga apa? Cinta tanah air, kerja bakti, gotong royong, termasuk kepada kegiatan masyarakat. Contohnya sekolah minta tolong kerjasama, adik-adik kebersihan bersama-sama, harus bergotong royong. Biar cepat selesai. Yang kedua, rela mengorbankan demi bangsa dan bernegara. Rela mengorbankan bangsa dan bernegara. Terus selanjutnya mempelajari kesenian dari daerah lain.
Seperti apa keseniannya? Seni budaya, seni Jawa, pokok seni semuanya harus, seni rupa harus, semuanya harus melakukan dengan sila tiga. Mohon berinya kuat. Terus sila keempat, musyawarah bermufakat, mengutamakan kepentingan umum. Kepentingan umum ada di sini biar kuat. Terus yang selanjutnya menghadapi pendapat orang lain. Nah, nikah semuanya harus pendapat orang lain harus diterima. Kenapa? Kalau tidak diterima orang lain itu, orang lain juga tidak sabar. Di situ. Terus yang terakhir, yang nomor 5, padi dan kapas. Di sini adil terhadap sesama. Harus adil ada dulunya ini. Terus yang di bawahnya perinciannya menghormati hak orang lain dan kotok orang lain. Harus di sini ada terus ke bawah ini membantu orang, menghindari dari bersifat memberikan tugas. Siap. Ada tugas. Ada tugas di sini, lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik menentukan gambar, ada sila, juga di sini ada gambar, ada sila. Beri tanda garis kalau yang benar. Bisa dimengerti? Bisa. Ini tugasnya, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan, lihat dulu, lihat gambarnya, silakan dilihat. Kalau diberi garis, diberi contreng, nanti diterangkan oleh satu siswa. Silakan dikerjakan dulu. Kerjakan dengan sopan biar semua. Nah, kalau sudah kumpulkan satu persatu. Kumpulkan satu persatu ke depan. Siapa yang bisa maju ke depan? Coba Luluatul Humairah maju ke depan untuk menjelaskan materi yang sudah disampaikan. Silakan dijelaskan kepada temannya.
Hadapkan ke teman. Di sini ada gambar salat menuju ke sila 1 karena ketuhanan yang Maha Esa, dan ada orang menengok orang sakit menuju sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Cukup? Sudah paham semuanya? Sudah. Karena waktunya terbatas, maka dengan saya tutup pertemuan pada hari ini dengan pembacaan. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan adik-adik keluar.